Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Istima'ul Juyusi Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Faminhum man yakunu nuruhu kasyamsi wa duna dhalika al-qamari wa dunahu ka ashaddi kawkabin fis sama'i idha'atan. ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك ومنهم من يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا وهو هذا النور بعينه أبرجه الله لعبده في الآخرة ظاهرا يرى عيانا بالأبصار ولا يستضيء به غيره ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه إن كان له نور مشى في نوره وإن لم يكن له نور أصلا لم ينفعه نور غيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, al-ikhwatu al-kiram, kita masih dalam penjelasan tentang bagaimana berbangkitnya manusia di padang mahsyar dalam alam barzaknya akan senantiasa selaras dengan sepak terjangnya di dunia. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faminhum, ketika menjelaskan tentang akan dibagi-bagikannya cahaya kelak sebelum makhluk melewati jembatan. Ini stasiun terakhir sebelum masuk ke surga atau neraka. Padang mahsyar, dalamnya kegelapan, ya. Jadi padang mahsyar itu banyak padang mahsyar, tempat berkumpul manusia di bawah terik panas matahari. Ada juga telaga, ada hisab, ada mizan. Dan yang terakhir sebelum manusia meniti jembatan adalah kegelapan. Ketika itulah setiap hamba diberikan cahaya sesuai dengan tingkat cahaya yang dimilikinya di dunia berupa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, upayanya mengikuti contoh Rasulullah SAW. Berkata Al-Muqayyim, dan di antara mereka man yakunu nuruh kasyams, ada orang yang cahayanya bagaikan cahaya matahari yang begitu terang benderang, yang menyinari bumi dan alam sekitarnya. Waduna dzalika kal qamar, ada yang cahayanya seperti bulan. Wadunahu ka ashaddi kaukabin fis sama'i dha'atan, di antaranya di bawahnya lagi ada yang cahayanya bagaikan bintang yang paling terang di langit, bintang timur. Wa minhum man yakunu nuruhu kas-siraj, di antara mereka ada yang cahayanya bagaikan lentera. Fi quwwati wa dha'fi, ya, lentera yang terkadang kuat, terkadang lemah cahayanya. Wa ma baina dzalik, lentera itu berbeda-beda cahayanya, sebagaimana lampu berbeda-beda. Yang 5 watt tak sama dengan yang 100 watt. 100 watt tak sama dengan 1000 watt. Berbeda-beda. Ya, nelayan-nelayan yang mereka itu mencari bilis, mereka memakai lampu yang begitu kuatnya 1000 watt. Tak sama dengan 100 watt. Begitu jugalah kelak cahaya yang dimiliki manusia sebelum mereka melewati sirat. Wa minhum man yu'ta nuran 'ala ibhamihi, dan di antara mereka ada orang-orang yang diberikan cahaya ala ibhami qadamihi, hanya terdapat pada ujung kuku kakinya, induk kakinya, ibu jari kakinya, itulah yang bercahaya. Yudhi'u marratan wa yatfa'u ukhra, ini pun tak berketerusan. Cahaya tersebut kadang hidup, terkadang mati. Bihasabi ma kana ma'ahu min nuril iman fi darid dunya, semuanya sesuai dengan cahaya iman yang dimiliki di dunia. Fahuwa hadzal nuru bi'ainihi,
Cahaya yang ada nanti di padang mahsyar itulah cahaya daripada iman yang dihasilkan manusia ketika di dunia. Ya, amal-amal saleh itu cahaya. Kata Nabi, as-sadaqatu nurun. Sedekah itu cahaya. Ya. Maka segala macam bentuk amal saleh itu akan menjadi cahaya yang hakiki. Sekarang masih berupa perkara yang abstrak, ya, ma'nawi, cahaya ilmu, cahaya sedekah, cahaya wudu. Ya, Nabi menyebutkan kelak dia akan mengetahui umatnya daripada ghurran muhajjalin, dari cahaya yang ada di kening-kening mereka, dahi-dahi mereka, dan yang ada pada kaki dan tangan mereka. Min atharil wudu, bekas daripada wudu. Tiap hari kita berwudu, sesungguhnya kita sedang menabung cahaya nanti di padang mahsyar agar dikenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh naif miskin orang yang tak pernah berwudu. Jangan mengaku sebagai umat Muhammad kalau dia tak berwudu, tak mengerjakan salat. Maka wudu adalah merupakan iman, dan wudu adalah merupakan cahaya. Iman itu cahaya, salat itu cahaya yang menerangi seorang dalam alam barzakhnya, dalam alam akhiratnya. Maka semua ini akan kembali kepada cahaya yang dimiliki seorang ketika di dunia ini. Abrazahullah li'abdihi fil akhirah zahiran. Benar-benar Allah akan tampakkan di negeri akhirat secara benar-benaran. Bukan lagi maknawi tapi hissi, konkret, yang dengannya dia melihat alam barzakh. Di alam barzakh saja sudah Allah tampakkan cahaya ini, alam barzakh. Kata Nabi yang mulia SAW ketika beliau datang ke kuburan, menyolatkan jenazah yang meninggal, seorang wanita yang membersihkan masjid. Kata Nabi SAW, inna salati tunawwir, inna hadhil qubur mamlu'atun zulman ala ahliya. Sesungguhnya alam kubur ini gelap bagi penghuninya. Wa inna salati tunawwiruhum, wa inna salati alaihim tunawwiruhum. Sesungguhnya doaku memberi cahaya kepada kuburan mereka. Subhanallah. Kubur sempit, gelap, gulita. Manusia tak melihat dalamnya ada cahaya. Ya. Tapi orang yang meninggal tersebut dalam alam tersebut benar-benar mendapat cahaya dengan imannya, sesuai dengan tingkat imannya. Kalau kuat cahayanya di dunia, kuat keimanannya, kuat amal salehnya, kuat cahayanya ketika dalam alam barzakhnya. Subhanallah. Jadi tiap hari kita sedang menabung cahaya, mengumpulkan cahaya demi cahaya. Wudu cahaya, sedekah cahaya, salat cahaya. Yang nanti akan kita lihat kapan? Dalam alam barzakh dan dalam negeri akhirat. Subhanallah. Kapan kita masuk alam barzakh? Tunggulah tanggal mainnya. Ya, pasti akan datang masanya. Sebagian sahabat-sahabat kita telah mendahului kita. Mereka telah mendapatkan hasil cahaya dengan amal saleh yang mereka buat di dunia ini. Jika itu kesalehan akan bercahaya, jika itu kegelapan, kezaliman akan menjadi kegelapan baginya dalam alam barzakh dan dalam alam akhiratnya. Kata Nabi, ittaqudz zulma, takutilah kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu berbuah kegelapan di hari kiamat. Pikirkanlah setiap hari, apakah kau menzalimi hamba-hamba Allah? Apakah kau menzalimi orang-orang yang ada di bawah tanggunganmu, anakmu, istrimu, tetanggamu, kerabatmu, kawanmu, kawan bisnismu? Lihat, agar jangan sampai kau gelap di hari kiamat, tak memiliki cahaya. Al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kegelapan itu akan menjadi, kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Maknanya kegelapan benar-benar gelap, tak bisa dia melangkah. Padahal resikonya masuk neraka. Tampak pun bagi dia harus melewati jembatan, yang jembatan tersebut begitu tajamnya, lebih tajam daripada pedang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yura iyanan bil absar, benar-benar akan terlihat cahaya itu dengan mata kepala. Sekarang tak nampak.
cahaya iman kita tak nampak. Dikatakan orang-orang mukmin itu wajahnya bercahaya. Bahkan orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW, Allah berikan bagi wajahnya cahaya. Kata Rasulullah, "Nadzarallahu mra'an." Semoga Allah beri cahaya wajah-wajah seseorang, sami'a minni syai'an, yang mendengarkan dariku sesuatu, faballaghahu kama sami'ahu, dia sampaikan sebagaimana dengar. Ulama-ulama al-hadis yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah bercahaya wajahnya. Tapi cahaya tersebut tak terlihat dengan mata kepala, tapi terlihat dengan mata batin. Mata batin orang-orang yang memiliki iman, mereka dapat membedakan ini pendusta, dajjal, pembohong, ini ulama ahlul hadis. Ya. Subhanallah, sekiranya iman kita benar, ilmu kita benar, kita akan dapat melihat ini ahlul iman, ini ahlul fisik, ini orang fasik, ini beriman, ini ulama, ini penjahat, berkedok ulama, ini ulama sebenar-benarnya, ini provokator, berkedok ulama. Tahu dengan iman. Kenapa bisa tertipu? Jawabannya karena mata batin mereka tak dipenuhi dengan iman, karena lemahnya iman. Semakin kuat iman seorang, semakin kuat firasatnya, semakin dahsyat mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpinya pun berupa ilham. Ya. Wala yastadhi'u bihi ghairuhu. Dan orang-orang lain tak akan dapat meminta cahaya tersebut darinya. Tak bisa. Cahaya untuk setiap orang, masing-masing orang bawa cahaya sesuai dengan kadar tingkat cahayanya di dunia. Orang lain tak bisa. Anaknya pun tak bisa memberikan cahaya kepadanya. Anak yang terdekat, yang disayang tak bisa memberikan cahaya. Istrinya pun demikian. Masing-masing orang bawa cahaya sendiri-sendiri. Wala yamshi ahadun illa fi nuri nafsi. Tidaklah ada orang berjalan kecuali dengan cahaya yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tak punya cahaya gelap. In kana lahu nurun masya fi nurih. Kalau dia punya cahaya, jalanlah dia dengan cahayanya yang ada pada dirinya. Wa in lam yakun lahu nurun aslan. Kalau tak punya cahaya, lam yanfa'u nuru ghairi. Tak berguna bagi cahaya orang lain. Tak sama dengan dunia ini. Andai kata kita tak punya senter, tapi orang depan kita punya senter, kita bisa melihat. Ya, senternya ketika diarahkan satu bidikan, satu tempat, kita bisa melihat. Bermanfaat. Ya, cahaya yang dibawa orang, lampu mobil yang begitu kuat. Sementara kita mengendarai mobil yang lampunya padam, kita bisa numpang cahaya dengan cahaya lampu tersebut di depan kita. Tapi di akhirat tak bisa. Tak punya cahaya, tak berguna baginya cahaya orang lain. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala walamma kana al-munafiqu fid dunya qad hasala lahu nurun zahirun ghairu mustamirrin wala muttasilin bi batinih wala lahu madatun minal imani u'tiya fil akhirah nuran zahiran la madata lahu thumma yutfa anhu ahwaju ma kana ilaih. Walamma kana al-munafiqu fid dunya, tatkala orang-orang munafik tatkala hidup di dunia, qad hasala lahu nurun zahirun, dia telah mendapatkan cahaya yang zahir dari orang-orang beriman di dunia. Bisa dia numpang hidup bersama orang beriman, bisa makan bersama mereka, pergi bersama mereka, haji, umrah, salat, mengambil harta rampasan perang, dapatlah bagian daripada cahaya yang zahir. Karena mereka menunjukkan zahir mereka Islam, batinnya kafir, maka manfaatnya di dunia jelas. Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang Islam, dia dinikahkan, ya, bersama wanita-wanita kaum mukminat, dia mendapatkan harta rampasan perang, berbagai keuntungan duniawi lainnya. Dapatlah dia bagian daripada cahaya yang zahir di dunia. Ghairu mustamir wala muttasil bi batinihi, tapi cahayanya itu tidaklah cahaya yang berketerusan, tak masuk sampai ke dalam batinnya, cahayanya hanya di luar. Ketika di dunia
tampak cahaya dalam lisannya mengatakan saya beriman, tampak cahaya gerakannya sholat bersama orang-orang salat, tapi tak masuk ke dalam hati, zahirnya saja. Wala lahu madatun minal iman, karena dia tidak punya materi iman yang terdapat dalam batinnya, hanya luarnya saja, berpura-pura. U'tiya fil akhirati nuran, nah maka nanti kelak di hari akhirat juga akan diberikan nuran zahiran. Awalnya orang munafik mendapatkan cahaya yang zahir dari orang-orang beriman. Awalnya Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah pada hari berkata laki-laki munafik, perempuan munafik kepada orang-orang beriman, unzuruna, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, kami mau ambil cahaya kalian sebagaimana di dunia. Awalnya dapat, tapi tak berketerusan. Ya. Thumma yudfa anhu ahwaja ma kana ilaihi. Kemudian cahaya tersebut pun padam ketika mereka sangat butuh dengan cahaya itu untuk melewati sirat, menyeberangi jembatan titian menuju surga. Subhanallah. Karena tak sampai cahayanya ke dalam batin, hanya zahir saja, begitu pula kelak di padang mahsyar. Zahirnya awalnya dapat cahaya orang beriman, setelah itu hilang. Dikatakan dalam surat Al-Hadid, qila irji'u wara'akum, pulanglah ke belakang, faltamisu nura, cari sendiri cahaya. Fadhuriba bainahum bihijab, maka dipisahkanlah mereka dinding. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Dinding ini bagian dalamnya penuh rahmat, luarnya penuh dengan azab. Itulah perumpamaan orang mukmin dan orang-orang munafik. Naam. Wa minha anna mashyahum ala as-sirati fi sur'ati wal but'i bihasabi sur'ati sayrihim wa but'ihi ala as-siratillahi al-mustaqimi fid dunya fa asra'uhum sayran huna asra'uhum hunaka wa abta'uhum hunaka. Wa minha, diantaranya, ya anna mashyahum ala as-sirati fi sur'ah, jalannya setiap orang meniti jembatan as-sirat, ya, jika dilihat dari sisi kecepatannya, bihasabi sur'ati sayrihim wa but'ihi ala siratillahil mustaqimi fid dunya, bergantung dengan bagaimana mereka meniti, ya, bagaimana kecepatan mereka meniti as-sirat, meniti jalan yang benar, jalan Islam, jalan Quran, jalan Sunnah di dunia ini. Ya, secepat apa mereka mengikuti petunjuk Quran, Sunnah, jalan Islam, seperti itulah kecepatan mereka melewati sirat. Sebaliknya, selambat apa mereka mengikuti Quran, Sunnah, Islam, selambat itu pula lah jalannya kelak di atas sirat. Kita yang datang ke masjid ini tak sama, berbeda-beda. Subhanallah. Ada yang datang 5:30 sudah standby, kadang jam 5 sudah standby, duduk di masjid berzikir sore hari, tetap di saf pertama. Ada yang datang ketika azan, ada yang datang sebelum azan, berbeda-beda. Subhanallah. Ketika salat pun ada yang khusyuk, ada yang setengah khusyuk, ada yang 1/4 khusyuk, ada yang 1/8 khusyuk, ada yang 1/10 khusyuknya, ada yang tak khusyuk sama sekali. Berbeda-beda. Bersedekah pun berbeda-beda keikhlasannya, menimba ilmu pun berbeda-beda, semangat dan kesabarannya, kesungguhannya, semuanya berbeda-beda. Tak akan mungkin dapat disamakan antara Bukhari dan Muslim. Ya, tak akan dapat disamakan antara Syekh Al-Albani dengan murid-muridnya. Tak akan mungkin disamakan Ibnu Qayyim dengan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semua dengan tingkatan masing-masing. Subhanallah. Ya, jadi secepat apa seseorang menerima hidayah, ya, secepat apa dia mengerjakan kebaikan, secepat itulah dia berjalan di atas sirat. Ya, ketika dia memperlambat amal saleh, berleha-leha, bermalas-malasan, lambat dalam segala bab, ngajinya pun malas,
ngajinya sebulan sekali, ya, membaca Quran pun malas, mendengarkan hadis pun malas. Untuk bab akhiratnya lambat, tapi untuk bab dunianya tak pernah lupa untuk lembur. Overtime tiap hari, 7 jam 7 ke jam 7. Ya, ngaji nomor 200 lah. Subhanallah. Lambat, maka lambat pula lah berjalannya kelak di atas sirat. Fa asra'uhum sayran huna asra'uhum hunak. Yang paling cepat berlomba-lomba dalam kebaikan, dia yang paling cepat di sana. Ya, namun herannya kita dalam bab akhirat, kita zuhud, tak mau kita berlomba-lomba, tapi dalam bab dunia nomor 1 kita berlomba-lomba. Kalau ada keuntungan, kalau bisa kita lebih dahulu dapat, kita paling banyak dapat. Walaupun jauh kita tempuh, yang penting dapat untung. Walaupun harus safar ke negeri orang, berangkat untuk dunia. Walaupun jadi pendatang haram, berangkat untuk dunia. Walaupun disebat, di penjara, berangkat untuk dunia. Tapi untuk akhirat berat. Ya, kadang-kadang tolak-tolakan. Tak ada imam, tolak-tolakan. Majulah kau. Tak ada khatib, pusing. Majulah. Coba bab dunia, jangan disuruh, loncat dia. Subhanallah. Inilah kita. Ya, para sahabat mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan. Ya, kita kebaikan dalam bab akhirat kita mengalah dah ke jalan depan. Ada saf kosong, maju Pak, silakan Pak. Dia di belakang. Itulah kita. Jadi kata beliau, fa asra'uhum sayran huna asra'uhum hunaka wa abta'uhum huna abta'uhum hunak. Yang paling lambat di dunia ini berjalan menuju kebaikan, paling lambat jalannya negeri akhirat. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa ashadduhum thabatan 'ala as-siratil mustaqim huna athbatuhum hunaka. Wa man hafizathu kalal ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه ها هنا فناج مسلم ومخدوس مسلم ومخزول أي مقطع بالكلالب مقردس في النار كما أثرت فيهم تلك الكلالب في الدنيا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا. Yang paling tegar meniti jembatan as-sirat di dunia, yang paling kokoh tak goyah as-sirat di dunia adalah Alkitab, as-sunnah. Inilah as-sirat di dunia ini, al-haq, kebenaran. Yang paling kokoh di atas kebenaran di dunia ini, komitmen dengan mengamalkan isi kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang paling kokoh di sini, maka akan paling kokoh ketika dia meniti sirat nanti di padang mahsyar. Di dunia ini ada sirat. Dialah Islam. Ketika Nabi menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami hidayah meniti as-siratal mustaqim, jalan lurus. Apa dia? Al-Quran. Apa dia? As-Sunnah. Apa dia? Al-Islam. Apa dia? Abu Bakar dan Umar. Jalan Abu Bakar, jalan Umar, itulah as-sirat di dunia ini. Al-Khulafa'ur Rasyidun, itu jalan di dunia ini kalau mau lurus dalam beragama. Yang kokoh tak goyah melewati sirat. Kalau mau tahu Islam yang benar, lihatlah Islam itu sendiri yang terkumpul padanya dalil Quran, dalil sunnah, amalan para sahabat Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali, itu kebenaran. Kalau kokoh yang kebenaran di dunia ini, kokoh meniti Islam, Quran, sunnah, amalan sahabat, kokoh nanti ketika melewati sirat di padang mahsyar. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah,
Tentunya kita membutuhkan ilmu untuk mengetahui kebenaran Quran, kebenaran Sunnah, kebenaran Islam. Itu butuhkan ilmu supaya kita tahu kebenaran. Banyak orang berserabut matanya menatap kebenaran. Subhanallah. Tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Provokator dianggap ulama. Ya. Karena tak tahu kebenaran. Yang ada kultus, taklid buta. Subhanallah. Yang menyisih jalan Rasul, jalan para sahabat, mengajak orang memberontak kepada penguasa, ini yang ditokohkan. Dianggap alim besar. Kenapa? Jawabannya, karena tak kokoh ilmunya, karena tak belajar. Yang ada hanya kultus, taklid. Itulah gunanya kita belajar, sehingga kita tidak akan tergelincir, terjebak dalam kesalahan. Orang itu dilihat dengan timbangan Quran dan Sunnah. Baru kita mengatakan ini orang benar, ini orang salah. Ya. Bukan sebaliknya. Orang dijadikan timbangan kebenaran. Kenapa dia benar? Karena dia Habib, keturunan Nabi. Siapa bilang? Kenapa dia benar? Karena dia itu Siri, keturunan Nabi. Bukan itu timbangannya. Kenapa dia benar? 17 tahun di Mekah. Bukan itu timbangannya. Kenapa dia benar? Tamatan Jami' Islami Madinah. Bukan itu timbangannya. Subhanallah. Dan alangkah butuhnya kita ikhwati fillah belajar agama ini agar kokoh manhaj kita, tak goyah. Banyak orang yang goyah manhajnya karena tak kokoh. Kenapa? Tak kuat berpegang dengan manhaj tersebut. Termakan syubhat-syubhat. Hari ini mencela penguasa, besok menjilat penguasa. Subhanallah. Hari ini begini, besok begitu. Kalau penguasa dianggapnya zalim, disumpah serapah, dikafirkan. Andai kata didekatkan dengan penguasa, maka penguasa dianggapnya Tuhan. Dipuji dan dipuja. Subhanallah. Tak kokoh. Langkah pentingnya kita belajar agar kokoh. Ketika orang tergelincir, kita tak tergelincir. Subhanallah. Ya, banyak orang-orang sudah ngaji pun tergelincir. Tamatan-tamatan Timur Tengah sana, tamatan-tamatan jamiah-jamiah yang terkenal, pulang tergelincir, jadi provokatornya dia. Tamatan Ummul Qura, ya, tamatan Jamiah Islamiyah, tamatan Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, semuanya jamiah-jamiah yang beken, universitas beken, pulang ke negerinya buat PR. Ngacu, provokator, teriak-teriak tiap pagi, sore, saban saat, ayu, revolusi. Subhanallah. Berhati-hatilah kita. Banyaklah bermohon kepada Allah taufik dan hidayah agar tak tergelincir. Subhanallah. Gelar tak tanggung-tanggung. Ya, doktor, LCMA disandang, belum jaminan. Subhanallah. Karena itulah ikhwati fillah rahimakumullah, tiap harilah kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kebenaran, dimudahkan mengikutinya, ditambahkan iman, dibuat cinta kepada iman, benci kepada kefasikan, kemunafikan tiap hari. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Tuhan, berikanlah ketakwaan dalam diriku ini. Wa zakkiha, sucikanlah dia, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan diriku ini. Anta waliyuha wa anta maulaha, engkaulah pemilik jiwa ini, pemilik diri ini, engkaulah tuannya. Minta kepada Allah. Berkata Anas, selalu kedengar Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tegarkan hatiku di atas agamamu. Berkata Anas, ya Rasulullah, atakhsha alaina, engkau takut terhadap kami? Ya, kata Rasul, tahukah engkau Anas, hati manusia itu di antara jari-jari Allah SWT, jika dia mau dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Berbahaya. Di awalnya menjadi pejuang Islam, ujungnya jadi pecundang. Awalnya pembela sunnah, matinya ateis. Ada. Subhanallah. Belajar bahasa Arab, jadi kiai, kemudian jadi pendeta, murtad. Ada. Subhanallah. Maka kata beliau, asyadduhum thabatan ala siratil mustaqimi huna, yang paling kokoh di atas jembatan
Islam, jembatan kebenaran, jembatan sunnah di dunia ini, athbatuhum hunak, yang paling kokoh kelak di sana. Wallahi andai kata antum istiqamah dengan ngaji, terus banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah dengan amal saleh kita ini menjaga kita daripada penyimpangan. Ya, dengan niat ikhlas, berusaha meminta kepada Allah petunjuk selalu, berusaha minta kepada Allah ilmu yang benar, amal saleh. InsyaAllah Allah akan menjaga kita. Ya, maka niat pun harus diluruskan. Kalau tak lurus niatnya, akan datang kecelakaan, kebinasaan. Kenapa datang menimba ilmu? Untuk apa datang menimba ilmu? Jaga niat, minta kepada Allah hidayah agar Allah mensucikan niat-niat kita. Ya, karena ketegaran ini akan membuahkan ketegaran di atas sirat. Ada yang ngaji, udah lama, awal-awal dakwah mungkin dia ikut dalam dakwah ini, kemudian dia pun hilang tenggelam dalam dunianya, tak tahu lagi namanya masjid, tak tahu lagi namanya pelajaran, halaqah, kajian. Subhanallah. Ya, dan dalam mengaji ini jangan katakan aku sudah senior. Udah lama aku ngaji, dah 20 tahun aku ngaji salaf. Setelah itu pensiun. Tak ada istilah pensiun ngaji. Pensiunnya sudah mati baru pensiun. Ketika kau berhenti, berhentilah kebaikan untukmu. Siap-siaplah menerima berbagai macam syubhat syahwat. Kembali kepada Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Wa man khatafathu kalaibus syahawati wasyubhat." Barang siapa yang disobek-sobek, disambar oleh duri-duri syahwat dan syubhat di dunia ini, wal bid'ah, disambar oleh duri-duri bid'ah, al mudillah, yang menyesatkan dirinya, huna di dunia, khatafathul kalabi al-kalalibul lati ka'annaha syaukus sa'dani hunak, maka akan disambar oleh duri-duri yang begitu besar bagaikan duri sa'dan di atas jembatan tersebut. Jadi jembatan sirat ini tajam berduri. Ya, yang di dunia ini disambar-sambar oleh duri syubhat syahwat, di sana siapa disambar-sambar? Tubuhnya. Ya. Syahwat dan syubhat tentu tak nampak badannya duri. Ini bahasa maknawi. Tapi akan menjadi duri benaran nanti ketika di padang mahsyar, ketika melihat sirat. Ya. Barang siapa yang di dunia tak peduli dengan syahwatnya, dia lepaskan syahwatnya, syahwat mata, syahwat tangan untuk menulis, syahwat lisan untuk berbicara. Banyak syahwat. Ya, dia lepas tanpa kontrol. Banyak orang melepas tanpa kontrol syahwat lisannya. Ya, ngomong sembarangan, maki-maki orang, jelek-jelekkan orang. Setelah itu menyesal, masuk penjara nangis. Ya, subhanallah. Nangis. Baru 4 malam di penjara nangis. Di luar sebelum masuk penjara kayak singa padang pasir, orator, tumpahkan darah mereka dengan pedang-pedang kalian. Masuk penjara nangis. Subhanallah. Ini karena syahwat lisan. Mata kita ini punya syahwat. Takutlah kepada Allah. Berat Ustaz, handphone ini berat. Minta kepada Allah pemilik hati. Berdoa, ya Allah, habib ilainal iman, ya Allah buat kami cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah hati kami dengan iman. Qulisian, buatlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan. Minta kepada Allah. Ya, agar kita benci pada maksiat. Karena duri-duri syahwat ini, sebanyak apa duri itu kita sambar di dunia, dia akan menyambar kita kelak di padang mahsyar ketika melewati sirat. Syahwat telinga, ya, dengar lagu bergoyang-goyang juga kepala kawan. Nah, udah ngaji, sedap juga. Ya, syahwat kemaluan, syubhat pun demikian. Ya, apalagi syubhat pada zaman yang sekarang ini begitu dahsyat, menyambar-jambar. Sebentar aja kita kena syubhat dari kiriman-kiriman orang, postingan-postingan orang. Subhanallah.
Kata beliau, wa yakunu ta'thirul kalalib fihi hunaka ala hasabi ta'thiri kalalib syahwati wa syubuhati wal bid'ah fiha huna. Maka efek goresan-goresan kelak yang akan menggores, mencabik-cabik tubuh kita, badan ketika melewati sirat, efeknya akan sama dengan efek tubuh kita ketika di dunia ini bagaimana berinteraksi dengan syahwat, syubhat dan bid'ah. Andai kata begitu besar efek syahwat dalam tubuh kita ini berupa kemaksiatan, maka durinya pun besar, sabetannya pun dalam, tajam, merobek-robek tubuh kita. Ya, namanya syahwat berbeda-beda orang. Ada yang kuat syahwat kepada yang haram, kuat syahwatnya. Ada yang ringan, berbeda-beda. Begitulah akan menjadi duri kelak. Besar kecilnya duri, bagikan duri-duri sa'dan ini sebagaimana besarnya duri-duri syahwat yang ada dalam hatinya, sebagaimana besarnya syubhat dalam hatinya, ya, sebagaimana besarnya bid'ah dalam hatinya. Wal bid'ah fihi hauna. Wal bid'ah fihi hauna. Fanajin musallam, ada yang selamat, najin selamat, musallam dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewati sirat bagaikan kilat menyambar. Ada yang bagaikan angin kencang, kecepatan angin. Ada yang bagaikan kecepatan kuda-kuda yang cepat, kecepatan unta-unta berlari. Secepat itulah mereka meniti sirat. Ada yang bagaikan berlari cepat, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak-rangkak. Subhanallah, ada yang tiarap, nyeret-nyeret badannya. Subhanallah, kayak anak bayi itu yang baru belajar berjalan 6 bulan, 7 bulan. Bagaimana antum tengok dia jalan? Merangkak pun belum bisa. Subhanallah. Begitulah kelak. Fanajin musallam, ada yang selamat dan Allah selamatkan lewat, subhanallah, masuklah ke dalam surga yang abadi dan kekal. Allahu Akbar. Negeri yang tak ada padanya kotoran sebagaimana dunia yang penuh kotoran ini. Wa makhdushun musallam, ada yang makhdus tercabik-cabik. Makhdushun musallam, ada yang tercabik-cabik. Tubuhnya tercabik-cabik karena duri, habis luka-luka, tapi tetap Allah selamatkan. Ada yang selamat tanpa ada sedikit pun lecet luka. Ada yang selamat tapi dengan luka-luka seluruh tubuhnya, dan luka tersebut sesuai dengan tingkat syahwat dan syubhat dan bid'ahnya di dunia ini. Wa makhzulun ay muqatta'un bil kalalib, dan ada yang terpotong-potong anggota tubuhnya dengan duri-duri tersebut. Mukardasun finnar, dicampakkan bertumpuk-tumpuk tubuhnya dalam neraka. Subhanallah, berserpih-serpih sampai sana sambung lagi, jadikan lagi. Kama atharat fihim tilkal kalabibu fid dunya, begitulah efeknya yang mereka rasakan dahulu di dunia. Ketika begitu dahsyat efek maksiat, syahwat, syubhat, bid'ah menguasai dirinya, begitu pula lah efeknya ketika melewati sirat. Jazaan nifaqan, itulah balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sesungguhnya Tuhanmu tak akan pernah menzalimi hamba, semuanya karena perbuatan hamba sendiri. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wal maqsudu anna Allah tabaraka wa ta'ala daraba li'ibadihi al-mathalaini al-ma'i wan nari fi surati al-baqarati wa fi surati ar-ra'di wa fi surati an-nuri lima tadammana al-mathalani min al-hayati wal idha'ati. Wal mu'minu hayyul qalbi mustaniruhu wal kafiru wal munafiqu maytul qalbi mudlimuhu. Qala Allah ta'ala: "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidz zulumati laisa bi kharijin minha." Berkata Al-Qayyim, maksud dalam pembahasan ini bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala telah memberikan perumpamaan bagi hamba-hambanya dengan dua perumpamaan air dan perumpamaan api. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat An-Nur. Karena dalam perumpamaan tersebut, ya,
terdapat padanya kehidupan dan cahaya. Maka orang mukmin adalah orang yang hidup hatinya, yang mana hatinya ini menyinari dirinya, dan orang kafir dan munafik mati hatinya dan gelap menggelapinya. Allah berfirman tentang mereka, awaman kana maitan, apakah dapat disamakan orang mati? Di sini orang mati bukan orang yang telah terpisah jasad dengan ruh, bukan. Orang mati karena kekafiran, kemunafikan, kefasikan. Apakah dapat disamakan antara orang mati yang kami hidupkan dia dan kami berikan baginya cahaya iman? Awalnya mati dengan kafiran, masuk Islam, menjadi ulama dalam Islam, mendapat hidayah, bercahayalah dia. Yamshi bihi finnas, apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dengan iman, dengan cahaya yang dia berjalan bawa cahaya kemana-mana di antara manusia? Kaman mathalu fi dhulumat, dapatkah disamakan dengan orang yang dalam kegelapan? Kegelapan ini bukan kegelapan hissi, bukan indrawi, kegelapan ma'nawi, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan syahwat, kegelapan syubuhat, kegelapan bid'ah. Apakah dapat disamakan? Laisa bi kharid minha, padahal mereka tak pernah keluar daripada kegelapan tersebut. Ini adalah jawaban yang jelas. Tak mungkin sama orang hidup hati dan orang yang mati. Orang di atas iman, di atas petunjuk Nabi dengan orang di atas bid'ah, syahwat, syubhat tak akan sama. Wa qala wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhillu wala al-hurur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya' wal amwat. فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا حيا في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع والشرك مستنيرا بنوره والآخر أعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال munghamisan fi dhulumati. Allah berfirman, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak akan sama antara orang buta dan orang melihat. Dan yang dimaksudkan dengan buta dan melihat di sini adalah orang yang buta hati dan orang melihat dengan hatinya. Adapun buta mata tak dicela. Allah mengatakan, innaha la ta'mal absaru. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang hakikatnya buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah apa yang terdapat dalam hati. Ibnu Bas buta rahimahullah, Syekh Ibnu Abdulaziz bin Bas buta, tapi cahaya ilmunya menerangi dunia, bukunya, fatwanya menerangi dunia. Subhanallah. Jadi makna tak sama antara orang buta dan orang melihat. Orang yang buta hatinya tak sama dengan orang yang hatinya melihat dengan cahaya ilmu. Waladh-dhulumatu walan-nur, tak akan sama yang namanya kegelapan dan cahaya. Waladh-dhillu walal-harur, tak akan sama orang yang dapat naungan ilmu, petunjuk di dunia, dan orang yang dalam kepanasan syahwat, syubhat. Orang yang mendapat naungan aras di hari kiamat dengan orang yang terpanggang dengan panas matahari di hari kiamat di padang mahsyar. Wa ma yastawil ahya wal amwat, tak akan mungkin sama antara orang hidup dan orang mati. Faja'ala man ihtada bihudahu wastanara binurihi basiran hayyan. Maka Allah menjadikan orang-orang di atas petunjuknya, mengambil hidayahnya, yang membawa cahaya dengan terang, melihat dengan cahaya ilmu, hidup, tak akan sama. Fi dhillin yaqihi min harri syubhat, petunjuk dan cahaya yang membuat dia hidup di bawah naungan yang dapat menjaganya, memeliharanya daripada panasnya syubhat dan kesesatan dan bid'ah dan kesyirikan, yang dia berjalan dengan cahayanya sendiri. Dapatkah disamakan dengan yang lain yang dia buta, mati dalam kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kesesatan, tenggelam dalam berbagai macam kegelapan? Jawabannya tak sama.
Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Jalla fi'ula senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menimba ilmu, keistiqomahan dalam mengamalkannya. Semoga Allah lembutkan hati-hati kita yang keras, Allah tunjuki kita yang tersesat, Allah terima taubat-taubat kita, Allah beri kita taufik untuk bertaubat kepadanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.